Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafifah Eka Lutfiana Putri dengan NIM 21000183664 dari kelas G. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjabarkan rangkuman tugas dari tugas 8 hingga tugas 12 untuk memenuhi uji kompetensi mata kuliah pemrograman web dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji, STMCS. Pada tugas ke-8 ini, tugasnya adalah melengkapi latihan tentang pembuatan form HTML sebelumnya dan dilengkapi dengan skrip dari JavaScript. Ini adalah tampilan dari skrip HTML, dan pada slide selanjutnya terdapat tampilan skrip JavaScript dan juga outputnya. Output dari program ini adalah form biodata yang mana terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, NIM, email, fakultas, dan juga program studi. Seperti yang tertera pada layar, user yang menginputkan hanya satu karakter saja pada kolom nama lengkap, maka akan diberi peringatan bahwa kolom nama lengkap ini minimal diinputkan 2 karakter. Lalu pada pertemuan 9, yaitu server-side programming PHP, yang mana terdapat 2 listing program. Pada program pertama terdapat deklarasi gaji senilai 1 juta dan pajak senilai 0,1. THP sama dengan gaji dikurangi buka kurung gaji dikali pajak. Untuk program kedua, yaitu terdapat deklarasi A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Untuk outputnya, gaji sebelum dipajak senilai 1 juta dan gaji yang dibawa pulang senilai 900.000. Untuk output dari program yang kedua ialah 5 sama dengan 4, hasilnya 0 atau false, 5 tidak sama dengan 4, hasilnya 1 atau true, 5 lebih besar dari 4, hasilnya 1 atau true, 5 lebih kecil daripada 4, hasilnya 0 atau false, lalu 5 sama dengan 4, hasilnya false, karena ada tanda logika N, 5 lebih besar dari 4 hasilnya true, maka akan menampilkan angka 1 atau true. Selanjutnya 5 sama dengan 4, hasilnya false, karena ada tanda logika OR, 5 lebih besar dari 4, hasilnya true, maka akan menampilkan angka 1 atau true. Untuk pertemuan ke-10 terdapat 2 program. Yang pertama program konversi angka ke huruf dan yang kedua program konversi skrip JavaScript ke PHP. Untuk program konversi angka ke huruf ini adalah program penginputan nilai yang mana nilainya diambil berdasarkan PAP dari Universitas Ahmad Dahlan. Dan pada program ini juga menggunakan perulangan if-else. Lalu pada outputnya, user diminta untuk menginputkan nilai. Jika user menginputkan nilai 79, maka akan muncul nilai Anda 79, Anda mendapatkan predikat amin, dan Anda dinyatakan lulus. Lalu, jika user menginputkan nilai 36, maka akan muncul nilai Anda 36, Anda mendapatkan predikat E, dan Anda gagal. Selanjutnya, pada program konversi skrip JavaScript ke PHP, ini adalah program perulangan dengan bintang, yang mana pada outputnya, user diminta untuk menginputkan jumlah baris pada bintang. Jika user menginputkan 15, maka baris yang ada pada bintang tersebut berjumlah 15. Pada pertemuan ke-11, ini membahas tentang penanganan form, yang mana terdapat beberapa cara seperti contohnya input tipe teks dan password, input tipe radio, checkbox, combo box, text area, dan lainnya. Di sini terdapat file olah form 1, yang mana pada outputnya user diminta untuk menginputkan nama dan kelas, lalu klik simpan, maka hasil dari yang diinputkan tadi akan muncul di bawah. Setelah itu, selanjutnya terdapat olah form 2A dan olah form 2B, serta olah form get 2A dan olah form get 2B. Program ini sama saja, namun hanya metodenya yang berbeda. Pada program olah form 2A dan 2B,
itu menggunakan metode post, dan pada olah form get 2A dan olah form get 2B itu menggunakan metode get. Pada outputnya, user diminta untuk menginputkan nama, lalu klik text box. Maka hasil dari yang diinputkan itu akan muncul di file olah form 2B untuk metode post dan olah form get 2B untuk metode get. Lalu selanjutnya ada olah form teks pas 3A dan olah form teks pas 3B. Yang mana pada olah form teks pas 3A memanggil file olah form teks 3B untuk menampilkan nama-nama yang sudah diinputkan pada olah form teks pas 3A. Pada olah form teks 3A, user diminta untuk menginputkan nama-nama dari teman-teman yang belajar PHP, lalu klik simpan, maka hasil nama-nama yang setelah diinputkannya itu akan muncul di file olah form teks pas 3B. Dan nama-namanya akan muncul seperti Tias, Vika, Kila, dan Widya seperti yang sudah diinputkan sebelumnya. Lalu selanjutnya, ini adalah program login, yang mana pada programnya sudah diberi ketentuan untuk username dan password-nya. Jika user memasukkan username dan password sesuai yang sudah diterapkan pada program, maka output-nya akan muncul login berhasil dan selamat. Jika tidak sesuai, output-nya akan muncul login gagal dan maaf ulang lagi. Untuk selanjutnya, ini adalah contoh dari input radio dan proses radio, yang mana pada input radio ini memanggil file dari proses radio untuk menampilkan output dari program studi yang sudah dipilih pada output input radio. Dan pada output input radio ini, user diarahkan untuk memilih program studi. Dan jika sudah, user klik pilih, lalu program studi yang sudah user pilih akan muncul di file proses radio, yang mana program studi yang Anda pilih adalah TIF. Untuk selanjutnya adalah contoh dari checkbox, yang mana input checkbox memanggil file proses checkbox untuk menampilkan output yang telah diinputkan pada output input checkbox. Di sini, user diarahkan untuk memilih grup band yang menjadi favorit. Di sini, user bisa memilih lebih dari satu. Setelah user memilih, maka klik pilih, dan band-band yang user pilih sebelumnya akan muncul di output proses checkbox. Lalu selanjutnya terdapat contoh dari combo box, yang mana user diarahkan untuk memilih film kartun. Pada combo box ini, pilihannya kita harus klik dulu tanda yang di samping kirinya pilih. Maka setelah klik Doraemon, maka dari proses combo box akan menampilkan output apa yang telah diinputkan di input combo box. Lalu selanjutnya ada contoh dari list box, yang mana list box ini untuk tampilannya berbeda, pilihannya bisa di scroll atas dan bawah. Lalu setelah menginputkan pada output list box, maka apa yang dipilih di input list box ini akan muncul pada output dari proses list box, yang mana misalkan kita menginputkan Upin Ipin, maka akan muncul di output proses list box-nya film favorit saudara adalah Upin Ipin. Lalu di sini ada contoh teks area, yang mana user diarahkan untuk mengisi kritik dan saran yang telah diinputkan akan muncul di output proses teks area. Di sini lanjut pertemuan 12,
yaitu ada array 1, yang mana pada programnya dideklarasikan array buah, ada mangga, apel, pisang, dan jeruk. Lalu dicari array buah indeks ke-0 dan array buah indeks ke-3. Dan ada deklarasi array warna juga, ada warna merah, biru, hijau, dan putih, lalu dicari array warna indeks 0 dan array warna indeks 2. Untuk outputnya akan menampilkan array buah indeks 0 yaitu mangga dan array buah indeks 3 yaitu jeruk. Untuk array warna yaitu ada array warna indeks 0 yaitu warna merah dan array warna indeks 2 yaitu warna hijau. Selanjutnya ada array 2 yang mana dideklarasikan array nilai. Fulan memiliki nilai 80, Fulin 90, Fulun 75, dan Falan 85. Dan di bawahnya terdapat juga deklarasi array nilai amin, aman, amin, lalu dicari nilai aman dan amin. Untuk outputnya, array nilai Fulan yaitu akan muncul 80 dan array nilai Fulin 90. Untuk array nilai aman akan muncul 95 dan array nilai amin 80. Pada program array ketiga ini dideklarasikan array warna, ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan pada outputnya akan menampilkan isi array dengan for dan for each, yang mana menampilkan warna-warna dari pelangi. Lalu pada array 5, di sini terdapat deklarasi array warna, yaitu ada biru, hitam, merah, kuning, dan juga hijau. Lalu ada deklarasi array nilai, itu Fulan memiliki nilai 80, Fulin 90, Fulun 75, dan Falan 85. Maka pada outputnya, indeks ke-0 pada array warna yaitu blue, pada indeks 1 black, pada indeks 2 red, pada indeks 3 yellow, dan pada indeks 4 green sesuai apa yang sudah dideklarasikan pada program. Lalu pada array nilai yaitu Fulan memiliki nilai 80, Fulin 90, Fulun 75, dan Falan 85. Lalu pada program array cari elemen, di sini terdapat deklarasi array buah yaitu ada buah mangga, apel, pisang, kedondong, dan jeruk. Di sini program mencari buah kedondong. Jika dalam deklarasi di atas ada buah kedondong, maka output akan menampilkan ada buah kedondong di dalam array tersebut. Tetapi jika tidak ada, output akan menampilkan tidak ada buah kedondong di dalam array tersebut. Selanjutnya terdapat program sort dan airsort, yang mana di sini mendeklarasikan array nilai dari Fulan, Fulin, Fulun, dan Falan. Lalu pada outputnya akan tertera array sebelum diurutkan, array setelah diurutkan menggunakan sort, dan array setelah diurutkan menggunakan airsort. Array yang belum diurutkan sesuai dengan apa yang dideklarasikan pada program, dan array yang setelah diurutkan dengan airsort, maka indeksnya berupa angka dan nilai diurutkan berdasarkan dari nilai yang paling kecil ke nilai yang terbesar. Lalu array setelah diurutkan dengan airsort akan menampilkan indeksnya berupa angka dan juga akan menampilkan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu program selanjutnya ada assort dan arsort, yang mana akan menampilkan array sebelum diurutkan, array setelah diurutkan dengan assort, dan array setelah diurutkan dengan arsort. Array yang sebelum diurutkan itu sesuai yang dideklarasikan pada program, dan array yang setelah diurutkan dengan assort, maka indeksnya berupa nama, dan nilainya diurutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Dan array yang setelah diurutkan dengan arsort yaitu menampilkan indeks nama dengan nilai yang diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya ada program ksort dan krsort, yang mana array yang outputnya array yang sebelum diurutkan adalah sesuai dengan deklarasi yang ada pada program, dan array yang diurutkan dengan ksort berdasarkan indeksnya.
Di sini terdapat contoh Falan, Fulan, Fulin, dan Fulun. Diurutkan berdasarkan indeksnya. Mengapa Falan di atas? Karena huruf kedua dari Falan, yaitu A, lebih dahulu dibandingkan Fulan yang huruf keduanya U. Diurutkan berdasarkan indeksnya. Lalu, yang diurutkan berdasarkan cursor, itu diurutkan berdasarkan indeksnya dari yang terbesar. Lalu selanjutnya ada program atur posisi pointer, yang mana dideklarasikan transport, itu ada jalan kaki, ontel, mobil, dan pesawat. Kalau outputnya ada indeks 0, jalan kaki, indeks 1 ontel, indeks 2 mobil, indeks 3 pesawat, dan ada jalan kaki, ontel, jalan kaki, pesawat, dan pesawat. Untuk selanjutnya ada fungsi 1, yang mana di sini program ini menggunakan fungsi tanpa return value dan tanpa parameter. Di sini pada outputnya akan memunculkan nilai ganjil dari 1 hingga 100. Lalu pada fungsi 2, program ini memiliki fungsi dengan return value dan parameter. Dan program ini akan menampilkan output bilangan ganjil dari 10 sampai 50. Untuk program selanjutnya di fungsi 3, pada program ini menggunakan fungsi dengan return value dan parameter untuk menghitung luas lingkaran. Dan di sini contohnya jika memasukkan jari-jari 10, maka akan mendapatkan luas lingkaran dengan jari-jari 10, hasilnya yaitu 3,14. Lalu di fungsi 4 terdapat deklarasi fungsi string, dan pada outputnya terdapat string Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan yang terakhir string sama dengan Universitas Ahmad Dahlan. Lalu di fungsi kelima, sama seperti fungsi 4, dan outputnya string Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan string Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.